Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan laporan neraca keuangan Apotek Sehat Pharma. Di sini ada data laporan Apotek Sehat Pharma mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni, yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 Juni ada penyetoran uang tunai ke dalam kas perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Juni ada pembelian peralatan kasir sebanyak 2 unit dari Arka Elektronik. Total harga 10 juta baru dibayar 5 juta. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu kita buat terlebih dahulu tabelnya. Di sini ada berisi tanggal, kemudian ada poin, harta, uang modal, dan keterangan yang terakhir sendiri. Nah, di bagian harta ini kita bagi lagi menjadi sub poin, yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dan yang di uang dan modal ini kita bagi dua, ada 2 poin, yaitu utang usaha dan modal usaha. Tadi pada tanggal 1 Juni di laporan itu ada penyetoran kas sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kita tuliskan di poin harta di bagian kas dan di poin uang dan modal di bagian modal usaha. Kemudian pada tanggal 7 Juni itu tadi ada pembelian ya, ada pembelian peralatan kasir 2 unit di Arka Elektronik sebesar 10 juta tetapi baru dibayar 5 juta. Ini kita tuliskan terlebih dahulu telah dibayarkan sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena telah dibayarkan sebanyak 5 juta, maka uang dari kas ini dipotong 5 juta untuk pembelian alat, jadi tinggal 95 juta. Nah, kemudian karena yang tadi kan untuk pembelian alatnya totalnya 10 juta ya, kita tulis di bagian peralatan 10 juta nilainya. Nah, kemudian karena tadi itu untuk pembeliannya 10 juta dan baru dibayarkan hanya 5 juta, maka usaha Apotek Sehat Pharma memiliki utang kepada toko Arka Elektronik sebesar 5 juta. Ini kita tulis di bagian sini, ini utang usahanya yaitu 5 juta. Kemudian untuk modalnya, modal awal tetap 100 juta karena masih belum ada pemasukan. Nah, untuk tanggal 10 Juni itu dari laporannya Apotek Sehat Pharma membeli obat-obatan pada PBF Kimia Farma sebesar 12.500.000. Nah, berarti ada pengeluaran kembali maksud saya sebesar 12.500.000. Nah, ini tadi kan kasnya uang dari kasnya tersisa 95 juta, kemudian dikurangi 12.500.000 itu tinggal 82.500.000.
Nah, untuk bagian pembelian obat ini kita masukkan ke perlengkapan ya, perlengkapan apotik sebesar 12.500.000 tadi untuk pembelian obatnya. Selanjutnya kita tulis di perlengkapannya kembali tadi untuk pembelian alatnya itu 10 juta, utang usahanya itu tadi ada 5 juta ya, karena belum dibayarkan yang utang usahanya. Kemudian belum ada pemasukan di apotek, jadi kita tulis modal usahanya masih 100 juta ya. Kemudian tanggal 15 Juni Apotek Sehat Farma mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp500.000. Nah, kita tuliskan Rp500.000. Nah, tadi kan kasnya tadi berjumlah 82.500.000 setelah dibelikan obat-obatan di PPF Kimia Farma. Nah, 82.500.000 ini karena pada tanggal 15 Juni ada pemasukan yang diperoleh dari pendapatan jasa, maka 82.500.000 pada tanggal 10 Juni ditambah dengan 500.000 yang didapatkan pada tanggal 15 Juni dari pendapatan jasa, totalnya yaitu 83 juta rupiah. Kemudian di modal usahanya, karena tadi ada pendapatan dari jasa, maka ditambahkan di bagian modal usahanya karena ada pendapatan yang masuk di Apotek Sehat Farma sebesar Rp500.000. Jadi totalnya ada 100.500.000 rupiah. Nah, di keterangannya kita beri keterangan pendapatan jasa. Ini ya, pendapatan jasa 105 ini tadi modal usahanya, setelah ditambah dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan jasa. Kemudian tanggal 17 Juni itu ada pembayaran angsuran hutang kepada Arga Elektronik sebesar 2 juta. Nah, ini kita tulis 2 juta. Nah, karena tadi ada pembayaran hutang kepada Arga Elektronik, otomatis Apotek Sehat Farma mengeluarkan uang dari kasnya sebesar 2 juta. Jadi yang awalnya kasnya ada 83 juta, dikeluarkan 2 juta sehingga tinggal 81 juta rupiah.
karena belum ada pembelian alat dan bahan lagi seperti obat dan pembelian peralatan, maka perlengkapan ini tetap 12.500.000 dan peralatan tetap 10 juta. Dan tadi kan ada pembayaran hutang ya di toko Arga Elektronik, sehingga yang awalnya hutangnya 5 juta itu jadi 3 juta rupiah, yaitu dari 5 juta utang awalnya dikurangi dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk di modal usaha itu tetap ya 100 juta 500.000 karena belum ada pemasukan kembali untuk pembelian alat, maksud saya pembelian obat atau alkes di apotek Sehat Farma. Kemudian pada tanggal 19 Juni itu mendapatkan penjualan obat sebesar 1.500.000 ya, ini sebesar 1.500.000. Ini kita tulis kan. Jadi yang awalnya kasnya 81 juta ditambah dengan 1.500.000 itu ada 82.500.000. Kemudian untuk perlengkapan dan peralatan masih sama ya, 12.500.000 dan 10 juta karena belum ada penambahan. Dan untuk utang usaha juga masih sama, masih 3 juta rupiah. Nah, karena tadi kan ada pembelian ya, pembelian sebesar 1.500.000 sehingga modal usahanya itu bertambah, sehingga 1.500.000 ini ditambah 1.500.000 jadi 102 juta rupiah. Jadi ada pemasukan 1.500.000 ya. Nah, ini dari penjualan obat. Kita kasih keterangan penjualan obat. Oh iya, untuk yang tanggal 17 Juni ini belum kita kasih keterangan ya di sini. Nah, di sini harus dikasih keterangan pembayaran hutang kepada Arga Elektronik. Nah, pada tanggal 21 Juni itu ada pendapatan penjualan obat sebesar 1.750.000 rupiah. Nah, berarti sama kayak pada tanggal 19 Juni ya, itu mendapatkan pendapatan kembali sebesar 7.750.000 rupiah. Nah, jadi 80.200.000
82.500.000 ini kita tambahkan dengan 1.750.000 rupiah, jadi totalnya 84.250.000 rupiah ya. Kemudian tetap ya, untuk peralatan tetap 12.500.000 untuk maksud saya perlengkapan, dan ini untuk peralatan itu tetap 10 juta. Untuk hutangnya tadi masih 3 juta kepada harga elektronik, dan terdapat penambahan pada modal usaha yang didapat dari penjualan obat, yaitu sebesar 1.750.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 103.750.000 rupiah. Nah, ini kita kasih keterangan ya, penjualan obat. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni itu seorang karyawan meminjam kepada apotek Sehat Farma sebesar 500.000 rupiah. Ini kita tulis berarti ada pengeluaran di kas sebesar 500.000 rupiah. Jadi totalnya kasnya ada setelah ada pengeluaran itu totalnya ada 83.750.000 rupiah. Nah, ini baru kita tulis di sini ada piutang dari karyawan sebesar 500.000 rupiah. Kemudian untuk perlengkapan masih sama dengan peralatan, nilainya untuk perlengkapan masih 12.500.000 dan peralatan masih 10 juta karena belum ada penambahan pembelian, dan untuk piutang belum ada pembayaran piutang lagi, jadi totalnya masih tetap 3 juta. Dan di kasnya, maksud saya di modal usahanya itu masih sama ya, 103.750.000. Nah, di keterangannya itu ditulisin karyawan pinjam. Kemudian pada tanggal 25 Juni ada pembelian alat kembali ke OneMed sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk pembelian alat kesehatan ke OneMed itu masuknya ke perlengkapan ya, bukan ke peralatan, karena di sini itu alat kesehatannya dijualkan oleh apoteknya, seperti itu, sebesar 15 juta. Nah, karena ada pembelian alat, maka
otomatis ada pengeluaran ya, 83 juta dikurangi 750.000 rupiah. Jadi tinggal 68.750.000 rupiah ya. Kasnya tinggal 68 karena ada pembelian alat kesehatan di OneMed 15 juta. Nah, untuk piutang karyawan masih 500.000 totalnya. Nah, ini tadi ada pembelian alat kembali, ada pembelian perlengkapan kembali yaitu alat kesehatan sebesar 15 juta. Ada penambahan. Nah, jadi yang sebelumnya kan pembelian obat ya. Sebesar tadi pembelian obat 12.500.000. Kemudian ini ya, tanggal 10 Juni ada pembelian obat di PBF sebesar 12.500.000. Kemudian ada pembelian lagi pada tanggal 25 Juni pembelian alat kesehatan sebesar 15 juta, jadi 12.500.000 tambah 15 juta yaitu totalnya 27.500.000. 27.500.000 rupiah. Kemudian belum ada pembelian alat untuk apotek dan belum ada pembayaran piutang kembali, jadi totalnya masih 3 juta ya utang apotek kepada Arga Elektronik. Kemudian belum ada pemasukan kembali, jadi total modal usahanya masih 103.750.000 rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 27 Juni itu mendapatkan pendapatan dari penjualan obat dan alkes sebesar 2 juta. Nah, ini ada pendapatan sebesar 2 juta. Jadi ini kan 68.750 ya, ditambah 2 juta totalnya ada 70 juta. 70.750.000 rupiah. Kemudian untuk piutangnya tetap ya masih 500.000 rupiah utang karyawan kepada apotek. Kemudian total perlengkapannya masih 27.500.000 rupiah, dan untuk peralatannya masih 10 juta rupiah. Untuk utang usahanya masih 3 juta rupiah, dan untuk modal usahanya karena tadi ada pendapatan yang masuk dari pembelian alat dan obat, maka otomatis jumlahnya modal usaha bertambah ya. Jadi totalnya 103.750.000 ditambah 2 juta, totalnya ada
Rp105.750.000. Rp750.000 dari pendapatan penjualan. Kita kasih keterangan penjualan obat dan alkes atau alat kesehatan. Kemudian pada tanggal 28 Juni itu mendapatkan pendapatan lagi dari penjualan obat dan alkes sebanyak Rp2.500.000. Ini kita tulis kembali, dapat Rp2.500.000. Nah, ditambah ya, berarti totalnya 73.250.000 ya. 70.750.000 ditambah dengan Rp2.500.000. Untuk piutang karyawan tetap ya masih Rp500.000. Terus ini untuk perlengkapannya belum ada tambahan lagi, totalnya masih Rp27.500.000. Untuk peralatannya masih Rp10 juta. Terus belum ada pembayaran piutang lagi ke harga elektronik sehingga totalnya sama. Nah, untuk modal usahanya bertambah ya, karena tadi ada pemasukan dari pembelian obat dan alat sebesar Rp2.500.000, berarti totalnya Rp108.250.000. Jadi sama ya, penjualan obat dan alkes dikasih keterangan ya. Kemudian tanggal 30 Juni itu ada peralatan yang disusutkan 2% dari harga belinya. Ini tadi tetap ya Rp73.250.000. Terus ini piutangnya tetap Rp500. Kemudian di perlengkapannya tetap Rp27.500.000. Kemudian di peralatannya tetap Rp10 juta. Nah, tadi kan disusutkan sebanyak 2% ya dari pembelian peralatan. Jadi 10 juta ini dikali 2%, 2%-nya dari 10 juta ini yaitu Rp200.000. Kemudian piutangnya tetap sama senilai Rp3 juta. Dan yang terakhir itu modal usahanya dikurangi Rp200.000, mohon maaf.
terus dikasih keterangan ya biaya penyusutan sebanyak 2%. Peralatan. Nah, kemudian telah didapatkan data ini ya. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah seluruhnya. Ini kita hitung jumlah yang ada di harta dan jumlah yang ada di uang dan modal. Nah, ini kita tambah semua ya, 73.250 ditambah 500.000 ditambah 27.500, kemudian ditambah 10 juta. Kemudian kurangi dengan Rp200.000 ini dari akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kan tadi 73.250 ditambah 500, ini tadi ada 28 juta, ada 38 juta, 38 juta ditambah dengan 73. Totalnya ada 111 ya, 111 juta, terus kan dikurangi 200.000 ya, berarti tinggal 111.050.000 rupiah totalnya harta yang dimiliki oleh Apotek Sehat Pharma. Kemudian total uang dan modalnya itu sejumlah 3 juta ditambah 108.050.000 rupiah, itu $111 juta 50.000 rupiah ya. Nah, kemudian kita membuat laporan racanya seperti ini, yang ada aktiva dan pasivanya. Ini laporan racanya berisi aktiva, pasiva, ada aktiva lancar dan ada pasiva lancar. Aktiva lancar itu ada kas, persediaan barang, piutang karyawan. Sedangkan pasiva lancar itu ada hutang dagang. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap berisi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2%. Kemudian dari data di atas pasiva tetapnya itu tidak ada ya. Untuk kasnya itu jumlahnya yaitu 73 juta. Dari sini ya, 73 juta 250, 73 juta 250
Rp100.000. Kemudian untuk persediaan barangnya itu ada 27.500.000. Itu persediaan barang itu sama ya seperti perlengkapan, maksudnya itu sama seperti perlengkapan. Kemudian piutang karyawan tadi ada 500.000 ya. Sehingga total keseluruhan dari total aktiva lancar yaitu ada 111.700 111.250.000. Maaf ada kesalahan dari saya, yang benar adalah 111.250.000. Nah, untuk pasifal lancar itu ada hutang dagangnya yaitu yang dimilikinya tinggal 3 juta, yang dimiliki oleh Apotek Sehat Pharma ada 3 juta, sehingga total pasifal lancarnya itu 3 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap itu ada peralatan, tadi peralatan jumlahnya yaitu 10 juta rupiah. Setelah disusutkan tadi biaya penyusutannya itu 200.000 ya. Dari 200.000 jadi totalnya itu aktiva tetapnya 9.800.000 rupiah. Maaf, ini salah ya, ada kesalahan di sini. Ini tadi kan 73.250.000 rupiah ditambah 27.500.000 rupiah dan ditambah lagi 500.000 rupiah. Ini yang benar adalah 101.250.000 rupiah, kemudian ditambah 9.800.000 rupiah. Maaf ya, tadi ada kesalahan dari saya. Total perhitungannya yang benar 101 juta ya, total aktiva lancarnya. Jadi totalnya sama ya, seperti ini 111 juta 50.000 rupiah. Kemudian karena pasifal tetapnya itu tidak ada. Nah, di sini itu ada modal. Nah, modal. Kemudian di bawahnya itu ada total modal yang dimiliki oleh tadi Apotek Sehat Pharma. Total modalnya itu ada ini 108 juta, ini ya 108 juta 50.000 rupiah. Nah, 108 juta 108 juta 50.000
rupiah. Nah, ini ditambahkan ya 3 juta dengan 108 juta 50.000 rupiah, totalnya yaitu 111 juta 50.000 rupiah. Nah, tadi total aktifanya juga sama. Ini total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. Jadi totalnya 111 juta 50.000 rupiah. Nah, dari total aktiva dan total pasiva ini nilainya sama ya. Ini nilainya, sehingga diartikan jika total aktivanya lancar, total aktivanya sama dengan total pasiva yang dimiliki oleh Apotik Hima Pharma di laporan neraca pada bulan April 2020. Nah, ini saya beri keterangan ya, tadi kasnya itu dari modal plus pendapatan, kemudian dikurangi pembelian barang, tambah piutang pegawai, ditambah pembayaran alat. Untuk modalnya, modal awal ditambah total pendapatan dan pengusahaan. Ini tadi data yang di atas yang telah kita kerjakan tadi bersama-sama. Kemudian ini laporan neracanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.